Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fi mabda'i kulli amrin wa muntahah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa ala alihi wa ashabihi ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, yang kita hormati, Bapak Bapak Amidul Ma'had, segenap para tuan guru kita, ada guru kita semua, guru tiang juga, Tuan Guru Ahmad Muzanni LCMA, sahabat tiang, guru tiang, Tuan Guru Haji Wirajaya LCMSOS, Bapak Bapak Doktor yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Kepala Desa beserta jajaran, Bapak Ibu tiang, segenap jamaah, adik-adik tiang, santriawan santriwati yang tiang cintai, selaku jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jam sekenean pelungguh lagi ngapain sekenean? Apa gawe pelungguh sekenean ibu-ibu? Hah? Bangkat? Oh hebat. Bapak-bapak jam sekenean pelungguh lagi ngapain? Hah? Pada bangkat? Itu hebat. Tapi bapak ibu tiang pada hari ini tukar tesemenda. Yang tadi sebelum najak girana canang bangkat, pada hari ini kita tukar anang bangkat tesemenda, tiba bareng-bareng hadir majelis taklim. Hadir majelis taklim no Bapak Ibu tiang boleh pahalana. Hebat dakwaan ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sigiran hadir majelis taklim marek nih, itu kan dijelaskan, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar semendak le majelis ilmu ini lebih hebat daripada salat 1000 rakaat, salat sunat maksudnya. Kira-kira bapak-bapak ada pelungguh yang sudah salat 1000 rakaat? Ada? Ibu-ibu sudah pelungguh salat 1000 rakaat? Gak pernah. Kadang si 20 telu doang taraweh milen sudah imam 20 telu, apalagi 1000. Maka kehadiran kita pada hari ini nih santer di situ bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sila kita bareng-bareng bersalawat. Sallallahu alaihi Muhammad,
sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Dengan girang baca salawat Bapak Ibu tiang tenang atenta. Ibu-ibu pelunggu kalau lagi berdengah ubasan tiang nyerendok bija jari pelunggu apa baca pelunggu? Ibu-ibu apa baca pelunggu? Lalu ngaruh oh cilokak sinope iya bacaan pelunggu. Bapak-bapak jangan dia negirang anaknya jarang sekali mpe. Tapi pelunggu ibu-ibu ketika gendong anak kita yang masih kecil lo kan deh mana tetap bacaan solawat itu faham gak faham tetap tak mau pahala yang ngedengar juga dapat pahala. Maka yang anak beji tatanam ajaran ya agar tahu Muhammad supaya apa yang anak beji tahu sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Barusan kita dengar alhamdulillah luar biasa. Banyak hikmah yang disampaikan oleh guru kita. Aku sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata selalu para sahabat diceritakan bagaimana hebat, keren, gagah, luar biasa nasiharan baginda Nabi. Ibu-ibu kira-kira bagi pelinggih begagahan semamak pelinggih atau baginda Nabi ibu-ibu? Adik-adik niman mereri nih ibu-ibu begagahan serinak pula semamak pelinggih atau baginda Nabi? Takut nak jawab wayah mamete ya gana. Pelunggu bapak begagahan sebinian pelinggih ke atau baginda Rasul atau sebinian dengan teduk bapak-bapak nih bapak-bapak ibu-ibu ya manusia paling keren manusia paling gagah afdalul makhluqat alal itlaq makhluk si paling luar biasa mulia paling agung. Ini sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pelunggu ngelihat dengan hebat misalnya dengan gagah, arak dengan misalnya kalau dia perempuan cantik, tapi siaran manusia biasa Bapak Ibu tiang pasti narak kurang lebih pasti. Tetapi kalau baginda Rasul dik narak kurang baginda Nabi enggak ada. Yang ada pada diri baginda Rasul kamal wa jalal, kesempurnaan ada pada diri sosok baginda Nabi. Baginda Rasul Bapak Ibu ndik sekedar gagah fisik beliau, tetapi dibungkus oleh Allah Ta'ala dengan akhlak yang luar biasa. Marak mbe gagahna baginda Nabi kira-kira baginda Rasulullah gagahna baginda Nabi. Dalam Maulid Ad-Dibai itu dijelaskan, idza masya baina ashabihi faka'annal qamaru bainan nujumi zuhur. Baginda Rasul amun leka di antara sahabat, kalau lampak, kalau jalan di antara sahabat, baginda Rasul pasti paling terang, bercahaya baginda Rasul. Wa idza aqbala lailan
faka'annan nas min nurihi fi awani dhuhur. Amun datang waktu malam Bapak Ibu tiang, datang waktu malam baginda Rasul amun leka amun lampakna ndekna butuh dakuan senter. Bayangin dulu ndek narat lampu meneterang ndak ada. Di zaman baginda Nabi enggak ada. Tetapi baginda Rasul amun leka sahabat enggak butuh lampu penerang. Sahabat enggak butuh senter. Kenapa? Waduh Quran sebutangna amun leka sahabat kaca baginda Nabi marak ruan zohor tengari mun basan tiang. Oh, jadi marak ruan zohor siang. Kenapa? Saking terangnya. Kira-kira bapak-bapak pelunggu kan udah lama jalan, kira-kira pelunggu udah tua-tua. Selayak-layak pelunggu leka lek langan si petang basan tiang, ini terang langan si no. Dan ini amun sahabat enggak butuh lampu penerang. Kenapa? Nih sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuh sering kita sebut tuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada waktu itu malam hari. Waktu malam hari itu ternyata sebinian beliau seran Sayyidah Aisyah. Ketika itu Sayyidah Aisyah nanjait kelambina, nanjait telekung namun basan terang lebih. Nakadu jamaah gan salat salat subuh. Ketika ini ternyata jatuh jarumnya. Tadi jarumnya sebinian beliau seran Sayyidah Aisyah. Mati dila. Bener tadi jarumnya si beji. Lah capek dicari nggak ketemu itu jarumnya. Petana dicari dan dait-dait dia. Tiba-tiba baginda Rasul baru pulang dari masjid. Baru nulek baginda Rasul dengan masjid. Tiba-tiba assalamualaikum waalaikumsalam, dibuka pintu ruangan itu, terbuka pintu balena baginda Rasul. Langsung pada saat itu ruangan menjadi terang luar biasa. Sampai sebinian beliau doaan daitna terus jarum sini. Dayatna jarum sini. Nih ya. Geger nih senyum sebinian beliau baginda Sayyidah Aisyah. Kenapa beliau senyum? Ngonekna metana jarum sini nak kendaitan. Setelah masuk baginda Rasul terang ruangan itu. Kenapa? Karena sosok wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama baginda Rasul, "Bey, kan sampai senyum anak-anak." Kata Sayyidah Aisyah, "Siapa yang tidak bangga memiliki suami segagah pelunggu?" Wahai baginda Rasul, kata Sayyidah Aisyah. Oh, no, terang no wajah baginda Nabi Bapak Ibu tiang. Coba amuni tetap balik tempat si ngono gelap kulita. Nek nini terang-terang. Mana hitam telangan. Bosan tiang garap kita kan ini telangan. Tapi kalau baginda Rasul itu ruangan si gelap gulita menjadi terang luar biasa. Tuh sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perlu kita kenal sosok agung si luar biasa nih. Kenapa? Tagay tawah kenal baginda Nabi no Bapak Ibu tiang. Kan insya Allah ini kita kangen. Tagay kangen ini kita gengawe sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita melihat gengawe apa ranana sunnah baginda Nabi. Nah, maka di antara sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama baginda Nabi dalam suku riwayatkan jelasan talabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimatin. Dengan siaran penuntut ilmu no kewajiban Bapak Ibu tiang. Siaran tengaji no kewajiban. Apalagi ilmu si butuhan ta. Ilmu misalnya mau bicara tentang sholat, mau bicara tentang besok meneh, mau bicara tentang wudu, mau bicara tentang si bilang jalono. Itu ilmu yang sangat luar biasa. Maka nih adik-adik sekalian, rajin-rajin angkutan untuk ilmu adik-adik sekalian. Rajin-rajin. Nah, rajin-rajin angkutan untuk ilmu. Ndek sekedar adik-adik itu doang. Laguan pelugu juga Bapak Ibu tiang tepacu-pacu nah nutut ilmu. Itu ada di zaman Habib Hasan bin Soleh. Arah naik waktu lo dengan gawena tukang merana kang kepe. Rentenir mun basan.
siaran dengan girang gawe renteri meranakan kepeng no biasana ninggalna suul khatimah, biasana ninggalna susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Tetapi ada orang medengane pegoyana rentenir cuman di akhir hayatnya lancar mengucapkan kalimat syahadat. Dengan bingung kenapa kok dengan sini hebatnya luar biasa padahal pogoyana bilang jelu badatno, tetapi masya Allah hebat lancar kalimat syahadatnya ketika sakaratul maut. Ditanya kepada Habib Hasan bin Shalih, saya meninggal dunia karena siapa yang meninggal dunia? Oh nih Fulan bin Fulan tole kampung tiang. Apa katanya terus? Oh ya ternyata tahu efeknya. Kenapa itu orang matinya dalam keadaan husnul khatimah bagus? Kenapa? Oleh sino wah ya dakuan milu nimbrung ngaji li pengajian tiang, kata Habib. Wah nalai milu ngaji li pengajian tiang. Niatna dek nalalu ngaji. Niatna dek nalalu ngaji. Cuman waktu no dengan si berotang no ia nyebut. Betona nyebu tuh di tempat pengajian tuh nyebu. Kita notak mah mano ya kana. Milu ya tama dengan sini ngaji, dia sengaja milu ngaji. Yang kita dengan si berotang lihat milu ya tama. Ah mano yang kana kita milu ya tama. Karena ya bebarengan tama pas ngulus semendak bebarengan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bebarengan ke dia sinota malik pengajian turun rahmat Allah taala ya minakna husnul khotimah dengan sino padahal ngaji ndekna berniat ngaji. Nah ini hebatnya artinya Bapak Ibu tiang kata pacu-pacu ampun teh nuntut ilmu. Nah toa banyak selaku adik-adik terutama pacu-pacuan ampun teh nuntut ilmu adik-adik sekalian. Adik-adik kenal piaran Imam An-Nawawi? Kenal adik-adik? Imam Nawawi no salah sopo imam mun bahasa tiang pembetak dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu beliau ngajina bilang jelo yang pun jadi ulama beli di antarana beliau ngaji 12 kali dalam sejelo ngaji. Adik-adik pira kali dia baca buku bilang jelo? Hah? Kira sekali mbak di sekolah ini pun ngaji nantong. Oh, ibu-ibu bapak-bapak pira-pira kali kira-kira dah ngaji bilang jelo? Hah? Usaya mungkin bagi dengan mungkin arak dengan apa? Kira-kira ibu-ibu apa pikiran perlu bilang jelo? Kadang ibu-ibu apa pikiranna? Si pikiranna bilang jelo no apa kanduk tak kalak jelo ini? Oh ibu-ibu kira bagus, itu bukti bakti pelunggu kepada suami hebat. Bapak-bapak apa pikiran pelinggi? Beto tameta kepek jalurnya bagus. Tetapi ini adik-adik apa pikirannya adik-adik? Adik-adik nenek pikiran apa statusku jalur ini adik-adik nenek perlu pikiran status WA, status Facebook diulang. Si adik-adik EP pikiran adik-adik. Nih adik-adik sekalian. Yang pertama adik-adik, kira-kira ilmu apa mau EP jelune? Ya ada pikiran adik-adik. Sebagai penuntut ilmu ya terpikiran. Supaya apa? Aneh angkun tekangan bagi Rasul diperintahkan kita untuk menuntut ilmu. Pelunggu ena ibu-ibu bapak-bapak tiang terpikiran apa terpikiran kira-kira jelo ini kebaikan apa yang bisa kita lakuin, kira-kira jelo ini kurang ke dosa salah tiang iya terpikiran bapak ibu tiang. Di samping pelunggu mikiran kandu bagus enak sino no di samping pelunggu mikiran kepeng menang bapak ibu tiang bagus, tetapi dedek terlupa endah. No, tapi kirang nih adik-adik. No, pertama sunat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat baginda Rasul. Kenapa adik-adik sekalian? Kenapa bapak ibu tiang? Siaran dengan berilmu ini. Arak li kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karangan Imam Ibnul Jamaah. Arak supuk riwayat. Beliau Ibnul Mas'ud, mohon maaf. Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan tafsir
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah Ta'ala ngangkat derajat dengan si beriman kerja dengan si beriang ilmu. Kata beliau derajat dengan sindikna berilmu kerja si berilmu beda na pira sampai 700 derajat. Si sekek derajat no bainas samai wal ardh. Mana sebuah riwayat sino bagi beliau. Li sekek derajat sino ara ena sebutangna ino bedana sekek derajat sino kurang lebih masafah perjalanan pira tahun selama 1000 tahun. Ini hebatnya dengan berilmu sino. Jadi Bapak Ibu tiang, amun dengan gawe pogoyan ngaduang ilmu sekek pogoyanna lagu satak sekat pahalana. Lagu amun dengan gawe pogoyan dek nangayang ilmu satak sekat pogoyanna arah sekek pahalana. Kebalik. Apa yang bedakannya? Nih ilmu itu Bapak Ibu tiang. Nah, ya, nangka pelunggu kete Bapak Ibu tiang. Apa niat pelunggu Bapak? Apa niat peligi datang teh? Nuntut ilmu, ya Pak. Ibu-ibu apa niat peligi? Silaturahim, ya Pak. Ibnul Hajj dalam kitab beliau Al-Madkhal yirid sekik le awal-awal sini sebutanna. Amun tahadir majelis taklim marane perbanyak niat yang bagus-bagus. Nah luwe sita niatnya sih bagus-bagus. Niat pelunggu kete ngombe, niat etikaf. Niat pelunggu kete ngapain? Ngaji. Niat pelunggu kete ngapain? Silaturahim. Niat pelunggu kete ngapain? Ngamandang wajah guru-guru kita para alim ulama. Niat kete ngapain? Si bagus-bagus niatan. Jadi sekek pegoyan pada tokol pada nih tetapi beda-beda pahalanya. Apa yang bedakannya? Niat dan ilmunya. Oh ya Bapak Ibu ya, makanya mahal saran dengan berilmu sih. Kamu narak pengajian Bapak Ibu yang hadir. Siaran dengan ngaji, adik-adik siaran dengan bersekolah no. EP adik-adik bersekolah. Dah kak pengantok le kelas mau EP pahala. Bapak-bapak ibu-ibu dah kadang ngantok-ngantok, yang penting dengan ngantok le pengajian, udah pahala, dah kan dia paham. Aku pahala mau. Nah hebatlah. Nah nih pertama. Yang kedua Bapak Ibu tiang. Sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sosok si luar biasa. Jaga hubungannya kan Allah Subhanahu wa taala hebat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga hubungannya kanca manusia hebat. Baginda Rasul ino kan ibadahna baginda Nabi sinu Masya Allah luar biasa. Ibadahna baginda Nabi sinu kan bilang malam beliau sholat tahajud sampai tahu teriwayat sinu sampai kita tahu bahwa yang namanya siaran wasantiang naena baginda Rasul tumit baginda Nabi sampai lekak sampai sakit lah. Kenapa? Saking suwena sedakuan si babutang dalam sholat. Yakin tiang teluai ada sakit naena lekak duit kena lekak naena bapak-bapak ibu-ibu. Nah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadahnya luar biasa. Hebat ibadahnya baginda Nabi. Sembayang beliau dijaga, sembayang jamaah beliau jaga na sholat jamaahnya si baginda Nabi. Bahkan beliau langsung yang jadi imam. Itena Bapak Ibu tiang terjaga sholat mau bau jana kamu bau misalnya dendik tersolat dalam keadaan di jamaah. Sayang Bapak-bapak tersolat dalam keadaan berjamaah jaga ini bagus sih. Karena sosok baginda Nabi sudah kan jadi contoh untuk kita bareng-bareng. Siaran dengan sholat berjamaah itu kan tak bareng-bareng. Seki banding 25. Nah seki doang khusyuk dalam sholat berjamaah. Kalau pu anta sholatnya terima na sida Allah Subhanahu Wa Taala. Aku muntah sholat mesak-mesak no.
meneful khusyuk baru angko temu seke. Oh, kan kita tahu dan itu masyhur. Kalau pu andangan no ya. Yakin tiang te insyaallah darah dengan segera ninggalang sholat. Lagu kadang si luwe no telat sholat, telat sembayang no luwe no. Padahal papa no berdoa ya Allah, mudah hujan angin ini doa na. Lagu cantik ke bulang doa na si Allah Taala. Lagu an papa na nanggar Allah Taala je mangga julu ana doa. Oh jangan apa ibu tiang. Bukankah seandainya pelungguh kanyakan pelungguh nangka misalnya begoyang tanggolnya si bos tak jeluk nih ketika ada proyek nih nanggol si dia misalnya yang mana yang pelungguh dahulukan, apakah panggilan bos ataukah pegoyang pelungguh? Pasti panggilan bos. Kenapa? Amun wah demen bos kita dah kan nek begoyang beng ni tak kepeng insyaallah arah dengan nih terlalu pede sama pegoyana. Lo pegoyan doang pajuluna. Padahal sing ngambeng rezeki sino sei Allah Taala ngambeng kita rezeki Bapak Ibu tiang. Pegoyan sino jakna sebagai langan doang. Lagu zat sing ngambeng kita je oh sida Allah Subhanahu wa taala. Ara dengan meta rezeki, melet na meta rezeki, tapi ditinggalkan zat yang Maha memberi rezeki. Susah enak rezeki amun dengan model. Oh, nah, baginda Rasul ibadahnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sujud beliau bilang malam suwe baginda Nabi sujud. Sopo riwayat jelasangna baginda Rasul sujud lama. Sampai kaget Sayyidah Aisyah sebinian beliau. Parana baginda Rasul meninggal dunia wafat. Umbasan tiang colet nah baginda Nabi kena galuit depan bergerak baginda Rasul. Alhamdulillah masih hidup baginda Nabi. Setelah itu ternyata selesai salat baginda Rasul umbasan tiang kan suwe-suwe sujud. Padahal wa ta'ampuni dosa pelunggu siwat lewat sigin datang. Apa kata baginda Rasul? Sayyidah Aisyah, aku sujud suwene kundo ayam umatku. Ita doa si baginda Nabi suwe sujud no lama baginda Rasul sujud yang doa yang ita yang doa yang ita amun baginda Rasul bagi beliau sino kan tahajud sino wajib amun ita kan sunnah baginda Rasul lama sujudnya amun ita kadang beluwe sedang anda suwe na sujud mun baginda Rasul suwe sujud na sino ya khusyuk ya berdoa. Amun kita kadang suwe sujud yang umeh yang antau. Baginda Rasul Masya Allah tabarakallah begitu hebatnya. Oh ampun sujud baginda Nabi suwe. Sampai tabau marah baginda Rasul paling tidak sok toah meli nyontok model ibadah sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hubungannya kanca Allah Ta'ala dijaga. Hubungannya kanca para sahabat bahkan kanca lingkungannya baginda Rasul hebat silaturahimnya jaga si baginda Nabi dijaga silaturahim beliau kepada sahabat baginda Rasul dek noa dakuan minaangan sahabat dan kecewa-cewa tidak pernah. Baginda Rasul sino selalu tertanam dalam diri beliau ngombe ampun daman kalabat luar biasa culuk sahabat luar biasa no baginda Rasul. Sering kita sebut tagih nara dengan Yahudi meninggal dunia, jenazah dengan Yahudi diantar sama batu-batu Yahudi. Ternyata baginda Rasul waktu itu berhutang baginda Nabi berdiri baginda Rasul dikasih tahu sama sahabat baginda Rasul ini kan jenazah orang Yahudi, kenapa pelunggu berdiri baginda Rasul? Apa kata baginda Rasul? Ya ngene doaan wah sekik nyawa lengan hamba Allah sindik neman mau hidayah. Jadi baginda Rasul berdiri hormatin wah apa basantono prihatin kepada dengan Yahudi sindik neman mau hidayah. Dengan Yahudi hormatin isi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Yahudi dengan luar Islam. Baginda Rasul ketika pergi Fathu Makkah ini kan jauh banyak dibawa pasukan oleh baginda Rasul
Ketika bawa pasukan banyak begitu, ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ngelihat lek juluno arak, maaf, anjing bobo berukna nganak. Kata baginda Rasul, sahabat, coba periri semendak bobo sini, sampingangnya, jaga ya, agan ngombe, agan dendek netilat, mau bahasa yang teilat, agan dendek teinjak isi pasukan sahabat silu ini, terjaga. Bobo sino isi para sahabat agan dendek teinjak isi dakwaan sahabat pasukan silu isi. Artinya apa Bapak Ibu tia? Anjing doang ini terjaga atau hormatin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat rahmatnya luar biasa baginda Rasul sini. Nah hebatnya baginda Nabi no. Munita jende kadang pelewas tuh bobo ini. Kalau kita gin jaga ya pelewas tuh doang ya. Mun baginda Rasul tuh dijaga. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Anjing doang no luar biasa. Dek no ulah kira nyakitin si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi manusia. Dia negirah baginda Nabi no. Kenapa? Karena wakuna baginda Rasul jaga hubungannya satu sama lain. Nangajarita Bapak Ibu tiang. Agan-agan yang itu kunta sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam contohi sosok agung si ngono modelna dijaga baik-baik oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. No, baginda Rasul la yadhummu ta'ama qat. Baginda Nabi ndek noah nyelak makanan di noah nyelakna si baginda Nabi. Amun baginda Nabi demen makanan no takalorang. Lagu amun dena demen dibiarkan. Dia nulak dakwaan muni-muni baginda Rasul basantia. Dia nulak gin ngomentarin makanan sudah mun dena demen baginda Rasul didiamin. Bayangin, makanan aja enggak pernah dicela sama baginda Rasul, apalagi manusia, apalagi sahabat. Nah, kayak iya no contoh no dengan baginda Rasul. Amun tengaku cinta baginda Rasul den girang nyala sei-sei. Amun tengaku cinta le baginda Nabi enggak suka ngecewain orang lain. Amun teman girang ngaku cinta sama baginda Rasul, ikutin sunnah-sunnah agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan banyak lagi sunnah-sunnah si lain yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si nyocok tagin pada contoh terutama nek zaman tadi akhir zaman sini. Nah kan dakana sendak mudah-mudahan arah berkah manfaat untuk itu kelaku anta. Terima kasih banyak atas perhatian kulugu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.